Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sate ayam yang enak banget. Sekarang bikin sate itu nggak harus kayak malam tahun baru, ataupun misalnya ada perayaan-perayaan hari raya, ataupun juga ada arisan, ataupun hari-hari besar ya. Sekarang tuh bikin sate gampang banget, bisa kita jadikan lauk sehari-hari. Hari ini aku bikin ayamnya, sate ayam pakai daging bagian dada ya. Kemudian untuk bumbu halusnya, di sini kita pakai ketumbar nih. Ketumbarnya wajib disangrai biar nanti aromanya wangi banget. Tambahkan juga ada bawang putih. Kemudian di sini kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan marinasi ayamnya pakai bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga sedikit garam ya. Kemudian kalau sudah, di sini aku juga mau tambahkan gula pasir. Gula pasir itu nanti fungsinya juga untuk mengempukkan dagingnya. Sekarang kita siapkan tusukan satenya. Kemudian kita akan tusuk-tusuk satenya. Nah, di sini aku selingin pakai bagian kulitnya ya, biar nanti rasanya itu jadi gurih gitu, Flavis. Nah, ini isinya boleh satu tusuk ada 4 ataupun 5 tusukan ya boleh, nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini tadi 1 kg aku jadikan 40 tusuk. Kemudian kalau sudah ditusuk-tusuk semuanya, kita siapkan panggangan. Nah, hari ini aku memanggangnya cukup pakai teflon aja kayak gini, jadi lebih praktis. Kemudian di sini kita akan olesi pakai mentega. Nah, kita akan balik-balik, kita akan ulangi lagi, olesin lagi pakai mentega. Nanti kalau misalnya aromanya udah wangi banget, terus warnanya juga sudah kecoklatan, itu tandanya sudah mateng. Ini apinya jangan besar-besar ya, kecil aja. Kemudian kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Ini udah enak banget, wanginya udah enak banget. Kemudian ini langsung kita angkat. Nah, nanti setelah ini kita akan bakar lagi atau kita akan panggang lagi sisanya. Jadi Flavis nanti yang mau pakai areng, mau bakarnya juga boleh banget. Kemudian ini dia tadi hasilnya setelah kita panggang semuanya pakai teflon. Nah, sekarang kita akan bikin untuk sambalnya. Di sini aku mau pakai sambal bawang, sambal kecap maksudnya. Tapi juga bisa misalnya kalau mau pakai sambal kacang ya boleh. Tapi hari ini aku maunya pakai sambal kecap yang enak banget. Kita siapkan tomat, kemudian tomatnya kita potong-potong, berambangnya juga kita potong-potong. Kemudian kita tambahkan lombok rawit. Nanti lomboknya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau mau pedas ya nanti ditambahkan lagi. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas ya tinggal dikurangin aja. Kemudian kita tuang ke dalam mangkuk, tambahkan kecap manis. Nah, ini kalau menurut aku, menurut Flavi Kasih, enak banget kalau misalnya Flavis mau bikin sate-satean atau bakar-bakaran. Kecapnya pakai kecap merek Kencana ataupun kecap nasional, itu udah enak banget. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita akan siapkan nasi yang masih anget. Terus satenya juga ini masih anget-anget banget. Kita siram pakai sambal kecapnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari mie. Ini kita mau bikin mie goreng, tapi mie gorengnya itu yang seanane. Jadi nggak pakai telur, nggak pakai udang, nggak pakai ayam, nggak pakai daging-dagingan. Jadi cuma bener-bener mie aja. Untuk bumbu-bumbunya kita juga pakai yang simple banget. Di sini kita akan siapkan bawang merah atau brambang. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan siapkan juga, aku mau pakai lombok. Nah, untuk lomboknya di sini kita pakai yang keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga bawang putihnya. Tadi nggak boleh ketinggalan. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris-iris. Nggak perlu diulek, cukup diiris-iris aja. Kalau sudah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada lombok hijau. Kalau misalnya Flavis ada yang rawit boleh banget nih, karena nggak ada jadi aku pakai yang lombok hijau gede. Kalau sudah, kita tambahkan juga tomat. Kemudian tomatnya kita akan buang bagian ujungnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan minyak dalam airnya supaya nanti minyak nggak lengket.
Kemudian kita akan rebus. Masaknya nggak usah sampai yang matang banget ya, cukup setengah matang aja. Nah kalau aku pakai merek yang ini udah aman banget dan enak banget, karena minyak itu nggak gampang hancur dan juga rasanya itu lebih kenyal gitu. Nah seperti aja Flavis, ngerebusnya sampai kayak gini aja, ini belum terlalu matang banget. Kemudian sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan lagi, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian kita akan gongsong bawang berambangnya, biarkan nanti sampai wangi. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan cemplungin mie-nya. Nah di sini kita nggak pakai bahan lain ya, kayak telur, daging-dagingan, jadi cuma bumbu dan juga mie. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian tambahkan juga ada penyedap rasa, kemudian ada garam, kemudian ada gula. Gulanya juga nggak terlalu banyak-banyak. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasanya micin ataupun pakai kaldu-kalduan ya boleh. Kemudian kita akan masak sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah dirasa udah mateng, udah enak banget. Kalau masih kira-kira perlu tambahkan garam ya tambahkan lagi. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang ini sudah mateng, aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini kalau mie kayak gini Flavis, maknya itu pakai nasi. Jadi biasanya aku suka banget bikin mie goreng jenis kayak gini itu, ambil sedikit untuk lauk, terus habis itu nanti ada ayam gorengnya, atau ada orek tempenya, atau misalnya ada telur dadarnya, itu enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep asam-asam ikan mujair. Rasanya enak banget. Ini nanti senajan nggak pakai minyak masaknya, tapi tetap gurih, buket dan juga seger banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan nila, bisa juga pakai misalnya mau pakai tenggiri, ikan kue, ikan kakap ataupun ikan patin ya boleh banget. Kemudian yang pasti ikannya tuh harus benar-benar seger banget supaya nanti kuahnya juga seger dan ikannya juga enak banget. Ini kita marinasi pakai kunir bubuk dan juga garam ya. Sambil menunggu dimarinasi, kita siapkan bahan lainnya. Di sini juga aku mau tambahkan sayur-sayuran. Di sini ada pakai kacang panjang, nggak usah banyak-banyak Flavis kacang panjangnya. Kemudian kita akan potongnya rodok panjang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong ini kita sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kubis. Ini kubisnya juga gak usah banyak-banyak. Kemudian yang penting nih ada tomatnya. Ini ada yang hijau dan ada yang merah, biar nanti warna-warni dan masakannya itu cantik banget. Kemudian setelah ini jangan lupa tambahkan cabai rawit pungkulan. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Ini kunir dan kemirinya itu wajib disangrai terlebih dahulu ya, biar nanti aromanya wangi. Kemudian jangan lupa bawang berambang dan juga ada lombok keritingnya. Kemudian ini kita haluskan. Nah di sini sak garamnya tak cemplungin di sini dan juga ada terasi biar nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau misalnya sudah halus dan bumbunya sudah rata semuanya, kita akan siapkan air yang mendidih. Kemudian di sini kita cemplungin bumbunya. Jadi nggak perlu pakai minyak Flavis, langsung kita cemplungin aja ke dalam air mendidih. Kemudian sekarang tambahkan lagi air asam jawa. Ini tadi air asamnya direndam pakai air, terus habis itu dibejek-bejek, terus kita ambil airnya aja. Nah sekarang kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa boleh. Kalau mau tambahkan gula lagi, gula pasir juga boleh banget, supaya nanti rasanya tuh imbang, ada asam, manis dan juga gurih dan juga buket. Kalau kuahnya udah enak banget, udah seger, kita cemplungin ikannya. Nah ini masaknya nggak usah lama-lama karena ikan kan sebentar banget itu udah mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, cemplungin sayurannya, aduk-aduk sebentar, biarkan mendidih. Nggak usah lama-lama lagi masaknya, biar nanti sayurannya pada saat disajikan tuh masih hijau royo-royo, masih cantik kayak gini dan juga masih krius-krius. Tapi kalau misalnya Flavis yang nggak terlalu suka sayurannya agak mentah,
nanti dimasaknya lebih lama juga nggak apa-apa. Saya selerane pelapis nang rumah wae. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari labu. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari labu, karena aku tuh sajane seneng banget masakan dari labu, mau diapain aja enak. Hari ini kita mau bikin resep yang praktis aja. Kita akan bikin oseng-oseng labu. Di sini labunya aku siapkan 2, jadi biar agak banyak, biar cukup untuk sak keluarga. Kemudian labunya kita potong-potong panjang. Kalau sudah kita sisihkan, di sini aku mau tambahkan lagi tempe. Sajane nek lebih enaknya yang tempe semangit Flavis, tapi lagi nggak ada ya wis. Kemudian tempenya kita potong kotak-kotak kecil-kecil banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja, yang praktis, yang seanane wae neng kulkas. Di sini kita siapkan pertama-tama ada lombok. Aku pakai lombok yang besar, yang keriting maksudnya, yang merah. Kemudian iris-iris. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi untuk bumbu lainnya. Aku mau pakai di sini ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian selain ada bawang, kita juga siapkan brambang. Nah, di sini karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan lombok rawit. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, lombok rawitnya boleh di skip aja ya. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siapkan wajan. Tambahkan minyak, kita akan gongsong bawang brambangnya. Kemudian kita cemplungin juga lombok rawit dan lombok keritingnya. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin tempenya terlebih dahulu. Kemudian kita akan masak dulu tempenya sampai nanti tempenya itu setengah matang. Jadi jangan langsung dicampurkan bahan lainnya. Biarkan tempenya nanti setengah matang dulu. Kalau sudah setengah matang, baru di sini kita akan cemplungin labu siamnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan pakai gula Jawa. Kalau misalnya nggak ada gula Jawa, ya pakai gula putih nggak apa-apa. Kemudian garam, air. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh. Nggak pakai penyedap rasa, rasanya juga udah enak banget. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti mateng. Nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kalau aku lebih suka yang masih agak krius-krius, jadi masaknya sebentar aja. Bagi Flavis yang suka yang lebih mateng, masaknya berarti lebih lama. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini rasanya udah enak banget, aromanya wangi, dan juga warnanya itu masih hijau royo-royo kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari ati ampla yang enak banget. Ini ati amplanya masih seger banget. Ini sudah dibersihkan. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu ya. Siapkan air mendidih. Kemudian kita cemplungin ati amplanya. Nah, di sini biar nanti nggak bau amis lagi, kita tambahkan kunir bubuk. Kemudian tambahkan laos dan juga ada daun salam. Tambahkan juga garam. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk, ya bisa pakai kunir biasa terus diulek atau digerus. Kemudian kita akan masak sampai nanti ati amplanya mateng. Kemudian kita akan sisihkan, tunggu sampai dingin. Kalau sudah dingin, kita akan potong-potong. Ini aku potongnya kecil-kecil aja biar nanti lebih gampang untuk dimaemnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau agak gede-gede ya boleh, nggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan wajan. Tambahkan minyak karena kita akan menggoreng ati amplanya. Senajan tadi sudah direbus dan sudah mateng, tapi ini akan lebih enak lagi kalau kita goreng terlebih dahulu sampai nanti kira-kira agak kekel gitu. Nggak usah sampai yang kering banget Flavis, cuman dia sampai kayak coklat-coklat gini, ini udah. Kemudian kita sisihkan. Hati-hati ya kalau misalnya Flavis goreng ati ampla tuh suka meletup-meletup. Kalau bisa ditutup aja nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah,
kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya Fluffy. Untuk bumbu-bumbunya kita akan pakai bumbu yang sederhana aja, yang simple aja, yang seadanya di dapur aja. Kita akan siapkan brambang, kemudian brambangnya kita iris tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis. Kemudian kita akan tambahkan cabai rawit biar nanti rasanya lebih pedas. Kalau misalnya Fluffy nggak punya cabai rawit, bisa juga pakai cabai yang merah keriting, nggak apa-apa. Tambahkan lagi gula jawa. Ini gula jawanya kita iris-iris aja biar nanti lebih cepet hancurnya, karena nanti kita masaknya nggak pakai air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi pete. Ini petenya tua banget, mulus-mulus banget karena lagi murah banget pete. Jadi aku seneng banget dari kemarin masak pete terus. Kemudian sekarang kita akan gosong bawang brambangnya pakai wajan dan minyak bekas goreng ati amplanya, cuman sedikit aja biar nggak kebanyakan. Kemudian kalau sudah wangi, kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi, biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi gula jawanya atau gula merahnya. Bagi Fluffy yang nggak punya gula jawa ya boleh pakai gula putih. Kemudian kita cemplungin ati amplanya, tambahkan garam, tambahkan kecap manis, tambahkan kalau misalnya mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena rasanya udah bener-bener gurih banget. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama banget, tapi biar nanti nggak terlalu keras malahan ya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin peteknya, aduk-aduk sebentar biar nanti peteknya pada saat kita sajikan, kita maem tuh masih kemeletus gitu. Nah, seperti aja Fluffy, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini cocok kita maem untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Wis jodohnya ada tempe goreng sreng ataupun jangan bening, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep sup oyong yang seger banget. Kita hanya pakai bumbu yang seadanya, ya cuma cemplang-cemplung aja, rasanya udah enak banget dan juga seger banget. Pertama-tama kita siapkan oyongnya terlebih dahulu ya. Cari oyong itu yang masih muda. Kemudian kita akan buang bagian kulit yang kasarnya aja. Jadi yang bagian dalamnya itu nggak usah. Kemudian kita potong-potongnya suka-sukanya Fluffy saja ya. Mau model kayak gini boleh, ataupun mau bulat-bulat juga boleh, ataupun dibelah dua habis itu dipotong-potong juga boleh banget. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau untuk bikin sup-supan tuh sebenarnya enaknya tuh pakai tahu yang tahu sutra Fluffy. Cuman di tempatnya Fluffy itu mandan langka, jadi ya udah pakai tahu putih biasa aja. Kemudian kita potong kotak-kotak dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kecambah dele. Wah, ini udah favoritnya Fluffy banget kalau udah ngomongin kecambah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada soun. Ini aku suka banget kalau soun yang jenis merek ini. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tomat supaya nanti makin seger lagi. Untuk bumbunya di sini kita pakai brambang atau bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis, dan juga di sini aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kita pakai yang pas-pas aja, nggak perlu ngulek-ngulek resep hari ini. Kalau semua sudah siap, di sini kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bawang brambangnya. Dan di sini aku mau tambahkan juga godong salam biar makin wangi. Tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Fluffy pakai penyedap rasa boleh, tapi kalau aku mau bikin sayur bening-beningan itu nggak pakai penyedap rasa. Cukup pakai gula dan juga garam aja. Untuk gulanya boleh gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian kita masukkan tahu dan juga oyong dan juga cambah dele. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan cemplungkan soun ya. Karena soun kan sebentar banget matang, jadi masuknya di bagian akhir aja. Kemudian kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini aku mau tambahkan lagi brambang goreng biar nanti aromanya makin wangi dan juga rasanya tuh gurih banget.
Kemudian di sini juga aku mau cemplungin tomatnya biar makin seger lagi. Kemudian aduk-aduk. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Kalau misalnya makan siang tuh siapin lagi sambal terasi ataupun sambal mentah, terus tempe goreng sreng ataupun tempe goreng tepung, tempe mendoan. Itu rasanya udah enak banget, seger banget. Yang penting tuh nasinya masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang enak banget. Hari ini aku mau bikin gorengan jeroan sapi. Di sini ada babat, ada limpa, ada paru, ada usus. Nah, ini tadi aku beli di pasar tuh sudah dalam keadaan direbus. Cuman di sini aku masih mau merebusnya lagi supaya nanti baunya udah nggak amis lagi. Di sini makanya aku tambahkan daun salam dan juga jahe supaya ngilangin bau amisnya. Nah, ini akan kita masak kurang lebih 30 menit. Kalau sudah 30 menit kita akan angkat. Ini akan kita sisihkan. Nah, tapi bisa lihat kan kuah dari air rebusan ini benar-benar kelihatan kotor, itu karena minyaknya juga bikin dia menjadi bau. Kalau sudah direbus, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan ungkep lagi, tapi kita akan bikin bumbu ungkepannya terlebih dahulu. Di sini ada bawang merah, kemiri, bawang putih, dan juga ada kunir. Nggak ketinggalan, pakai jahe juga. Dan di sini aku pakai ketumbar dan juga ada merica. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun pakai ulekan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai blender, kasih sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan rebus lagi jeroannya dengan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita kasih sedikit air, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, di sini aku mau rasanya itu cenderung ke gurih asin, Flavis. Biasanya kan kalau aku masak itu cenderung ke gurih manis. Nah, hari ini aku mau bikin resep masakan jeroan ini rasanya gurih asin. Ini kan kita masak sampai nanti asat. Nah, ini udah asat. Ini udah bener-bener empuk banget. Ini sekarang kita tinggal dinginkan. Flavis bisa langsung menggoreng ataupun Flavis juga bisa simpan di lemari es, jadi sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng. Nah, kalau mau digoreng ini supaya maemnya lebih gampang, kita akan potong-potong. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan minyak untuk menggorengnya. Nah, kalau bisa gorengnya pakai minyaknya yang banyak ya, dan harus benar-benar panas baru kita cemplungin jeroannya. Nah, di sini gorengnya nggak usah lama-lama banget karena ini udah mateng dan juga udah empuk banget, jadi gorengnya nggak perlu lama-lama banget. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, yang pasti rasanya enak banget. Sekarang ini mau langsung aja aku sajikan di meja makan. Ini enak banget kalau kita maem pakai nasi anget, terus ada sambal, aneka sambal, misalnya sambal mata, sambal mentah, sambal korek, sambal terasi, itu rasanya enak banget. Terus kita maem pakai nasi yang masih kemebul. Wah, enak banget ya, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep urap kacang panjang. Ini urapnya versinya tentunya berbeda banget. Aku bikin versi yang lebih simpel tapi rasanya enak banget. Ini aku siapkan kacang panjang beberapa helai, kemudian kita akan potong kecil-kecil. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku pakai toge pendek atau kecambah. Flavis bisa pakai jenis yang toge panjang juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini rempahnya macam-macam banget. Sebenarnya resep ini adalah resep lanjutan dari yang video sate lilit kemarin. Nanti kalau misalnya Flavis belum lihat resep sate lilitnya, nanti Flavis bisa cek linknya di deskripsi box. Kalau misalnya sudah tayang ya, aku nggak tahu yang duluan tayang, yang ini atau yang satenya. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini aku bikin bumbu sebanyak ini. Ini nanti
jadi separoh untuk bikin sate lilit, kemudian separoh aku bikin untuk urap kacang panjangnya. Nah, ini setelah kita haluskan, kita akan tumis bumbunya. Jadi yang separoh sudah aku pakai untuk bikin sate lilit. Nah, ini sisanya aku pakai untuk bikin urap kacang panjangnya. Jadi bumbunya akan kita tumis terlebih dahulu. Sebenarnya bikin resep urap itu macam-macam banget resepnya. Ada yang cuman bumbunya dikukus, ada yang ditumis, ada yang direbus, setelah itu dibiarkan sampai asat. Jadi benar-benar macam-macam banget. Ini aku bikin versi yang gampang banget. Ini jangan lupa tambahin gula, garam, penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya bumbunya sudah matang, di sini kita akan siapkan lagi kelapa. Kalau bisa cari kelapanya yang rodok enom ya, supaya lebih gurih gitu rasanya. Ini akan kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang dan rasanya sudah pas, gurihnya, manisnya, asinnya, tapi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita masukkan kacang panjangnya. Jadi kacang panjangnya nggak perlu kita rebus, jadi langsung dicemplungin aja ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Nah, untuk terakhir kali kita akan masukin kecambahnya. Kemudian kecambahnya kalau misalnya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah mateng, ini warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini aku mau sajikan dengan teman-temannya. Tadi aku bikin sate lilit, kemudian dan ada sambal matahnya. Nanti resep sambal matah dan sate lilitnya aku taruh di deskripsi box ya. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sate lilit dari Bali. Jebulannya Flavis bikin sate lilit itu gampang banget dan bumbunya juga nggak sesusah yang orang-orang bilang. Pertama-tama di sini kita siapkan daging ayam. Ini yang udah dibuang tulangnya ya. Kemudian kita akan giling, atau misalnya Flavis mager, bisa juga beli yang sudah digiling di supermarket, kan banyak. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Nah, kita akan bikin bumbu rempahnya. Di sini ada cabai, ada bawang putih, kemudian di sini kita pakai bawang. Kemudian di sini ada merica dan juga ketumbar. Kemudian di sini kita pakai, di sini ada laos, terus ada jahe, kemudian ada kunir, kemudian ada terasi, kemudian di sini kita pakai kencur dan juga ada kemiri dan juga ada serehnya. Nah, semua bahan ini akan kita giling ya, atau kita blender, beri sedikit air ataupun minyak untuk lebih gampang menghaluskan. Ini kan bumbunya banyak banget Flavis. Ini kita hanya pakai sedikit aja untuk satenya. Nanti sisanya aku pakai untuk bikin urap kacang panjangnya. Nah, kemudian ini kita tambahkan lagi santan, kemudian gula pasir. Ini gula pasirnya rodok banyak, kemudian ada garam, penyedap rasa dan juga daun jeruk yang sudah diiris tipis. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Kayak gini Flavis. Sekarang kita akan sisihkan. Di sini kita akan siapkan tusukannya. Jadi tusukannya ini pakai serai. Kemudian ini kita akan lilitkan ke batang serainya. Jadi caranya begini Flavis. Kita ambil satu gumpalan lah ya. Kemudian kita akan lilit sampai nanti agak ke bawah kayak gini. Pelan-pelan aja Flavis, karena mungkin kalau misalnya Flavis lengket tangannya bisa pakai minyak supaya lebih gampang. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nanti kita akan lakukan semuanya. Kita akan bentuk satenya kayak gini, baru nanti kita akan panggang. Nah, di sini aku manggangnya cukup pakai teflon aja. Nah, ini sebelum kita cemplungin atau kita taruh atas panggangannya dikasih minyak sedikit ya, supaya nanti dia keluar kukusnya. Nah, ini jangan lupa kita wolak-wali, jadi biar benar-benar matangnya merata ya. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira sudah mateng, aromanya udah harum banget dan warnanya juga udah cantik banget di sini. Sekarang kita siap angkat. Nah, setelah ini aku mau bikin sambal matah yang enak banget. Nah, untuk bikin sambal matahnya di sini kita siapkan cabai rawit, brambang yang sudah dipotong,
serai yang sudah dipotong, kemudian di sini kita pakai daun jeruk yang sudah dipotong, dan juga terasi. Nah, ini terasinya akan kita goreng dengan minyaknya. Ini minyaknya rodok banyak, karena nanti akan kita siramin ke bahan-bahan sambelnya tadi. Ini terasinya kita hancurin aja. Kalau misalnya sudah benar-benar panas banget, baru kita akan angkat dan kita siramin ke dalam bahan sambelnya tadi. Jangan lupa kita aduk dulu biar dia lebih rata. Nah, setelah ini baru kita siramin. Kalau sudah kita siram, di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya kalau mau pakai penyedap rasa bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu sasae fluffy saja. Kemudian untuk terakhir kalinya kita akan kasih jeruk nipis atau jeruk limau supaya rasanya itu lebih seger tenan. Nah, sambal sudah jadi, tadi satenya juga sudah jadi. Sekarang kita akan siapkan di meja makan. Jadi aku mau bikin urap, nanti urapnya di video selanjutnya aja ya. Ini hari ini kita bikin sate dan juga sambal matahnya dulu. Nanti videonya, video urapnya nanti aku taruh di deskripsi box kalau misalnya sudah tayang. Nah, ini sate lilitnya sudah kita siapkan. Ini warnanya cantik banget ya. Ini matangnya juga benar-benar merata banget. Wis, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan karena masaknya cuman cemplang-cemplung aja, kilat, dan yang pasti nantinya akan bergizi. Ini kita siapkan dulu kubis. Aku suka banget makan masakan kubis, bahkan mentah-mentah pun aku suka banget. Nah, hari ini kubisnya akan kita tumis dengan daging sapi. Jadi biar nanti udah langsung dalam satu masakan lengkap, ada sayurnya, terus ada dagingnya. Nah, ini kalau pilih daging sapi itu kan kadang-kadang ada bagian putih-putihnya kayak gini Flavis. Nah, ini suka bikin alot. Kalaupun misalnya mau dimasukkan ke dalam masakan, biasanya kalau untuk bikin sup ataupun bikin soto itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk tumisan ini sebaiknya dibuang karena nanti masaknya jadi lebih alot. Nah, ini dagingnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bagi Flavis yang nggak punya daging sapi atau lagi nggak ada daging sapi di kulkas, bisa juga digantikan pakai ayam filet. Mau pakai yang bagian paha boleh, bagian dada juga boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan marinasi dulu dagingnya dengan sedikit tepung maizena, kemudian tambahkan lagi sedikit saus tiram. Nah, ini fungsinya supaya nanti cuma di gongseng aja itu udah empuk Flavis. Jadi kita nggak perlu ngerebus lama-lama. Ini kita marinasi minimal 10 menit. Sambil kita marinasi, kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini kita pakai bawang daun atau daun bawang. Kemudian kita potong rodok panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang. Kemudian ini brambangnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Jadi masakan hari ini itu cuman cemplang-cemplung sereng mateng udah gitu aja, nggak perlu repot-repot blender, nggak perlu repot-repot ngulek. Nah, sekarang kalau bahannya semua sudah siap, kita siapkan wajan, kemudian tumis semua bumbu sudah tadi kita potong, biarkan nanti sampai harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget warnanya ya. Nah, cukup gini aja. Kemudian kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Nah, ini cuma kita kreng gitu aja, itu dagingnya itu udah empuk lagi, jadi nggak perlu direbus dulu. Nah, tadi kita udah marinasi pakai sedikit tepung maizena. Tepung maizena itu sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kental, terlalu mulur gitu. Kemudian setelah ini kalau dagingnya sudah matang, kita masukkan kubisnya, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan goncang sebentar aja, karena kalau makan kubis itu enaknya kita masih rasa krius-krius gitu lagi. Jadi masaknya itu cuma aduk-aduk sebentar, habis itu udah. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah matang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan makan pakai nasi yang masih anget.
Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena udah ada sayurnya, udah ada dagingnya. Paling kalau mau tambahin tempe goreng, dah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.